Di akhirat, orang yang melakukan maksiat itu dimasukkan ke dalam neraka. Dia akan mendapatkan murka Allah, dia akan mendapatkan laknat Allah dan mendapatkan adab yang dahsyat. Nah, kalau orang itu memahami nanti maksiat itu begitu, bayangkan ya, adab yang paling ringan di akhirat. Itu kalau kita ada arang itu diletakkan di bawah kaki kita, maka bukan hanya kakinya yang terbakar melepuh, tetapi ubun-ubun kita itu juga mendidih, menunjukkan betapa api neraka yang paling ringan panasnya itu kayak begitu. Jadi jangan mengentengkan atau menganggap remeh. Kami kelupas, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka bisa merasakan adab terus-menerus. Nah, kemudian di dunia ada adab itu yang bisa diindra dan ada adab itu yang tidak bisa diindra, tapi bisa dirasakan. Cuma karena tidak bisa diindra, orang itu kemudian meremehkan. Bahkan kadang-kadang nggak percaya bahwa itu ada hubungannya dengan dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis shalihah wa tatanazzalu bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min adilla wa dhalla zilla zulla wa adlima wa dhulama wa azala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali untuk mengikuti kajian bulanan. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan futuh kepada kita semua dan semoga Allah mudahkan kita di dalam memahami ilmunya dan menjadikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hari ini akan membahas kelanjutan materi sebelumnya. Jadi kalau pembahasan materi sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita membangun kepribadian kita. Bagaimana kita memahami kepribadian kita. Di dalam pembahasan tentang kepribadian manusia dan merupakan bagian dari kehidupan manusia, manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak maksiat. Betul apa tidak? Betul. Semua maksiat, semua manusia itu melakukan maksiat kecuali Rasulullah SAW. Gitu. Karena Rasulullah SAW itu maksum. Maksum itu artinya dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu Rasulullah. Tapi kita ini tidak ada yang jaga. Ya, kita ini tidak maksum. Maka kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Ya, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Ya, wa khairul khata'in, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang yang segera bertobat ketika melakukan kesalahan. Jadi kesimpulannya apa? Semua kita pasti pernah melakukan maksiat. Ya, ini. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa manusia itu maksiat? Nah, ini pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang paling penting. Kalau manusia itu maksiat itu sudah pasti. Tapi pertanyaannya kemudian kenapa manusia itu maksiat? Apa yang menyebabkan manusia itu maksiat? Terus nanti kita akan bahas apa dampak atau akibat orang itu maksiat. Nah, ini yang barangkali banyak di antara kita yang tidak tahu. Ya. Karena tidak tahu mengapa manusia maksiat, karena tidak tahu apa akibatnya
orang ketika melakukan maksiat, maka kemudian orang itu tidak bisa ngerem, tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, ini poin penting yang kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bahas tentang apa itu maksiat. Ya, apa itu maksiat? Jadi, maksiat itu menurut bahasa itu adalah al-khuruj anit ta'ah. Ya. Jadi, maksiat itu menurut bahasa adalah meninggalkan ketaatan. Ya, jadi meninggalkan apa? Ketaatan itu maksiat. Nah, menurut istilah maksiat menurut Imam Al-Bazdawi, jadi Imam Al-Bazdawi mengatakan maksiat itu adalah istilah ismun ya li fi'lil haram al-maqsud bi'ainihi, kata beliau. Nama atau istilah untuk perbuatan haram yang disengaja. Gitu. Karena nanti ulama itu membedakan, ada perbuatan haram yang dilakukan bukan sengaja dari awal. Nah, jadi bukan sengaja dari awal. Nah, itu nanti dibedakan oleh para ulama. Ya, awalnya melakukan perkara mubah, tapi lama-lama melakukan maksiat. Nah itu nanti dibedakan. Nah, kemudian beda antara maksiat dengan tergelincir. Jadi ada istilah maksiat dan ada istilah zallah. Zallah itu tergelincir. Ya, ada yang kepleset. Ya. Kepleset itu sengaja apa tidak? Tidak. Itu. Makanya para ulama menjelaskan istilah zallah itu menurut bahasa itu adalah saqatah. Saqatah itu artinya jatuh. Ya, atau khati'ah, kesalahan. Ya, itu namanya zallah. Jadi menurut istilah tergelincir itu atau zallah itu adalah perbuatan yang dilakukan bukan disengaja secara langsung, tetapi akhirnya menyeret pelakunya di dalam keharaman. Jadi awalnya dia melakukan perkara mubah, tetapi akhirnya menyebabkan pelakunya itu melakukan keharaman. Ya contoh lah misalnya, kadang-kadang keasikan lihat sinetron. Ya, sinetron mungkin yang dilihat sinetron yang mubah, bukan sinetron yang haram. Tapi karena mungkin ceritanya lagi seru, ya kan? Kadang-kadang sampai lupa waktunya adzan, lupa, ya karena saking serunya ya. Dulu kalau zaman dulu itu ada drama di radio itu. Ya serial drama. Kadang-kadang saking serunya itu sampai mantengi radio itu, enggak apa namanya berhenti. Sholat kadang-kadang entar. Tidak ada niat untuk meninggalkan entar, tapi karena entar keterusan itu sampai akhirnya waktunya habis. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Pernah mengalami begitu? Nah, jadi itu namanya melakukan perbuatan yang tadi disebut dengan khoti'ah atau saqatah, jatuh. Tujuannya bukan melakukan pelanggaran. Awalnya melakukan perkara mubah, tapi karena keterusan akhirnya sampai pada perkara yang dilarang. Nah ini yang kita mesti hati-hati. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu gambaran tentang maksiat. Jadi intinya maksiat itu apa? Maksiat itu intinya adalah al-khuruj anit ta'ah. Atau kalau tadi istilahnya Al-Bazdawi adalah ismun li fi'lil haramil maqsud bi'ainihi. Jadi istilah untuk melakukan perbuatan yang haram dengan disengaja untuk melakukannya. Nah, itu namanya maksiat. Jadi pendek kata orang maksiat itu melakukan perkara yang haram atau meninggalkan yang wajib, itu maksiat. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan yang sifatnya wajib atau melaksanakan
apa yang Allah larang yang sifatnya haram, nah itu namanya maksiat. Kalau melakukan perkara yang dilarang tetapi larangannya itu tidak wajib, larangannya itu tidak haram, itu namanya makruh. Makruh itu apakah maksiat? Tidak. Ya, makruh itu misalnya begini. Ya. Makruh itu apa sih? Makruh itu adalah larangan. Ketika larangan itu dikerjakan, maka larangan tadi itu tidak disertai dengan ancaman ya dalam bentuk siksa atau ada hukumannya. Itu namanya makruh. Ya. Contoh misalnya ya, Rasulullah itu pernah melarang. Jadi ada sahabat itu saking luar biasanya dia pengen ibadah. Luar biasanya dia ingin memberikan dirinya untuk Allah. Kemudian dia mengatakan begini, saya tidak akan menikah selamanya katanya. Ada sahabat yang begitu. Ya, ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattuli. Rasulullah melarang seseorang membujang. Ya. Jadi ketika Rasulullah melarang orang itu untuk membujang, faktanya ada sahabat yang membujang enggak diapa-apakan. Berarti apa? Larangan tadi tidak bersifat haram, tapi sebatas makruh. Paham sampai di sini? Jadi makruh itu larangan yang apabila dikerjakan maka tidak ada sanksinya. Tapi lebih baik ditinggal, karena itu meninggalkan perbuatan makruh itu dapat pahala. Sama seperti perbuatan sunnah. Sunnah itu adalah perintah. Kalau perbuatan itu dilaksanakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan perbuatan sunnah tadi itu tidak mendapatkan dosa. Beda dengan yang haram atau yang wajib. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa atau siksa. Kalau haram itu adalah larangan yang kalau dilaksanakan dia mendapatkan dosa, kalau dia ditinggalkan ya dapat pahala, begitu. Jadi haram itu ya, haram itu lawannya ya apa? Wajib, ya, makruh itu lawannya sunnah. Nah, gitu. Tengah-tengahnya itu namanya mubah. Nah, gitu ya. Ini. Baik. Nah, jadi yang masuk dalam kategori maksiat itu adalah ketika orang itu meninggalkan yang wajib atau melaksanakan yang haram. Kalau melaksanakan yang makruh, meninggalkan yang sunnah, itu tidak maksiat. Jelas? Sampai di sini? Baik. Ya, itu untuk menjadi patokan kita supaya kita paham kapan orang itu disebut maksiat dan kapan tidak. Ya, ini. Meskipun nanti ada istilah wara. Ya, orang wara itu atau kalau dalam bahasa lain nanti ada ya, kalau di dalam bahasa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu nanti ada istilah muhibbin. Ya, ada istilah mahbub. Jadi muhibbina lillah gitu atau mahbub minallah. Nah, itu beda nanti. Jadi orang itu ada yang disebut mencintai Allah dan dicintai Allah. Apa bedanya? Kalau orang itu mencintai Allah, maka level ini adalah level yang pertama. Ketika dia melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu mencintai Allah, disebut muhibbina lillah. Tapi kalau dia tidak hanya melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi juga melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, orang ini naik level. Levelnya nanti disebut mahbub minallah. Nah, gitu.
orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bukan mencintai, tapi sudah sampai pada level dicintai. Nah, itu bahasanya Ibnu Qayyim. Ya, ini. Baik. Kita lanjutkan di sini kategori orang yang maksiat. Jadi orang yang maksiat itu pertama berdasarkan konsekuensi dari sanksinya, maka maksiat itu bisa dibagi menjadi ada maksiat yang masuk kategori dosa besar dan ada maksiat yang masuk dalam kategori dosa kecil. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, artinya maksiat itu memang begitu. Contoh misalnya tadi, orang yang melaksanakan yang haram, meninggalkan yang katakanlah wajib tadi, itu nanti ada levelnya. Ada yang masuk dalam kategori dosa besar, ada yang dosa kecil. Nah, gitu lah. Ya. Nah, nanti mereka menggunakan argumen. Apa dasarnya? Kok ada pembagian dosa besar dan dosa kecil? Meskipun nanti tidak semua ulama sependapat. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 31, Allah menyatakan, in tajtanibu. Ya, jika kalian menjauhi kabairo, dosa-dosa besar. Berarti apa? Ada kan dosa besar? Gitu. Nah, kalau ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Karena kabair itu sifat. Gitu. Ya, kabair itu sifat. Bentuk jamak dari kabiroh, dosa besar. Lawannya shaghair. Shaghair itu juga sifat. Jamak dari shaghirah, yang artinya kecil. Nah, gitu loh. Ya. Nah, jadi di dalam surat An-Nisa ayat 31 ini Allah menyatakan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara ya dosa-dosa di antara dosa-dosa besar yang dilarang, ya, dosa-dosa di antara dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka kata Allah apa? Nukaffir angkum sayiatikum, maka kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Nah, ini surat An-Nisa ayat 31. Ayat ini dipakai oleh jumhur, berarti ada dosa besar dan dosa kecil. Nah, yang kedua itu mengatakan bahwa nggak ada itu dosa besar, dosa kecil. Semua dosa itu dosa besar. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, semua maksiat itu dosa besar. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, ini adalah pendapat ya Al-Isfirayini, pendapat Abu Bakar Al-Bakilani, pendapat Imamul Haraman Al-Juwaini, dan pendapat Ibnu Faraq dan lain-lain. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, itu ada yang membagi ada dosa besar, ada dosa kecil, kemudian nanti mereka sebut dengan istilah fahisyah. Fahisyah itu perbuatan yang kecil. Nah, gitu. Ya, fahisyah itu perbuatan kecil. Nah, ini adalah pendapat dari Al-Khulaimi. Ini. Ya. Ini sedikit gambaran. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui ini dosa besar atau dosa kecil? Imam Ad-Dhahabi di dalam kitab, Imam Ad-Dhahabi itu punya kitab khusus membahas tentang dosa besar. Judulnya adalah Kitab Al-Kabair. Ya. Kitabnya itu berjudul apa? Al-Kabair. Jamaknya kabiroh. Ini makanya jangan salah. Ya, kalau ngomong bahasa Arab itu jangan sampai salah karena bahasa Arab itu unik. Ya. Jadi misalnya kita ingin menyebut misalnya ulama ya yang katakanlah senior misalnya atau ulama yang hebat, nah itu kita menyebutnya dengan istilah al-ulama al-akabir. Nah, itu. Jangan disebut al-ulama al-kabair, nah, itu nanti jadi ulama yang dosa besar, nah, kacau nanti ya. Nah, itu. Jadi istilah dalam bahasa Arab itu unik, ya, sama
kadang-kadang asalnya, tetapi ya nanti jamaknya bisa berbeda. Baik, ya kita kembali kepada istilah kabair tadi, jamak dari kabiro. Imam Ad-Dhahabi, Al-Hafidh Ad-Dhahabi di dalam kitabnya Al-Kabair itu menjelaskan apa kriteria dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa yang ada ancamannya. Ancamannya itu berupa apa? Bisa berupa adab di akhirat, ataukah bisa berupa sanksi di dunia. Contoh misalnya begini. Orang mencuri. Di dunia ada sanksinya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Berarti apa? Ada hukuman kan untuk pencuri di dunia. Berupa apa? Potong tangan. Karena ada hukuman di dunia berupa potong tangan, berarti mencuri itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Menurut penjelasan Imam Ad-Dhahabi tadi. Contoh lagi, zina. Zina itu disebutkan dalam Al-Quran wazaniatu wazani. Jadi kalau mencuri itu yang didahulukan yang laki-laki. As-sariku was-sarikatu. Sebagian ulama menjelaskan kenapa yang didahulukan kok laki-laki? Karena biasanya yang mencuri itu laki. Sedangkan dalam ayat zina yang didahulukan perempuan. Karena biasanya yang ngajak zina siapa? Perempuan. Az-zaniatu jadi az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, gitu kata Allah. Maka cambuklah masing-masing pezina laki dan perempuan tadi sebanyak berapa? 100 kali. Karena ayat ini menjelaskan tentang sanksi di dunia untuk pelaku zina. Berarti apa? Zina dosa besar atau dosa kecil? Besar. Nah, gitu. Ya. Contoh lagi. Murtad. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan, man baddala dinahu, siapa yang mengganti agamanya dari agama Islam kepada agama yang lain. Apa kata Nabi? Faktuluh, bunuhlah kata Nabi. Berarti murtad itu dosa besar pada dosa kecil? Besar. Nah, itu contoh. Jadi itu penjelasan Imam Ad-Dhahabi. Dari mana kita tahu ini dosa besar, ini dosa kecil? Ketika dosa itu dinyatakan sanksinya. Ketika dosa itu dinyatakan hukumannya. Ada hukuman di dunia, ada kalanya hukumannya di akhirat. Jadi kalau dinyatakan begitu berarti itu masuk dalam kategori dosa besar. Paham sampai di sini? Nah, itu untuk membedakan benar-benar ada seperti dalam surat An-Nisa ayat 31 tadi itu in tajtanibu kabaira. Nah, itu. Berarti kabair itu ada. Kemudian buktinya kalau kabair itu ada dijelaskan tadi oleh Imam Ad-Dhahabi. Kalau kabair itu berarti perbuatan itu disertai dengan sanksi di dunia atau adab di akhirat. Nah, ini. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, maksiat itu ada yang disukai dan ada yang tidak. Loh ya. Maksiat itu ada yang disukai, ada yang tidak. Nah, ini penjelasan Imam Al-Mawardi. Kata Imam Al-Mawardi, ya, Imam Al-Mawardi ini, ya, di dalam kitab ada Buddin wa Dunya atau ada Dunya wa Din, beliau menjelaskan bahwa pertama ada maksiat itu yang disukai oleh nafsu. Contoh ya, maksiat yang disukai oleh nafsu. Zina. Suka nggak orang berzina? Suka. Ya kan? Ya kan? Mabuk. Ya kan? Madat.
misalnya madat atau madatnya, ya, nah itu dan lain-lain. Itu perbuatan yang disukai oleh nafsu. Itu. Ya, jadi maksiat yang disukai, artinya orang itu merasa enteng melakukan itu. Yang kedua, ada maksiat yang tidak disukai oleh nafsu, bahkan dihindari karena bahaya. Contoh ya, makan makanan yang menjijikkan, itu haram dan itu maksiat. Ada nggak orang yang mau? Enggak. Makanan-makanan yang kotor atau minum racun itu maksiat. Tapi ada nggak orang yang suka minum racun? Ya kan? Nah, itu berarti mencelek. Ya kan? Loh iya. Kalau ada orang suka minum racun berarti mencelek. Nah gitu. Ya. Ya, nah itu. Karena tabiatnya manusia tidak suka. Kenapa? Karena perbuatan itu mencelakai dirinya. Tapi kalau zina seneng, ya kan? Nah itu contoh. Nah kemudian maksiat yang pertama, ya maksiat yang pertama yaitu maksiat yang disukai tadi. Itu selain dilarang. Jadi caranya bagaimana Allah itu menghalangi? Caranya bagaimana Allah itu menghentikan maksiat tadi? Untuk kategori maksiat yang pertama yaitu maksiat yang disukai oleh nafsu, maka selain dilarang, zina dilarang, minum khamar dilarang, ya. Itu juga ada hukuman yang keras dan tegas. Makanya tadi kan orang yang zina diapakan? Rajam. Orang yang zina diapakan? Dicambuk. Nah, gitu. Ya kan? Nah, ini. Nyuri itu termasuk juga disenangi. Biasanya karena makanya kan ada orang itu kena penyakit namanya klepto. Ya kan? Klepto. Tahu ada yang kena penyakit klepto? Pokoknya suka nyuri. Barang temennya itu, pokoknya dia itu seneng dengan barang orang lain. Ya, apa saja barangnya temennya itu, pokoknya temennya pakai apa ada, seneng gitu, ambil. Gitu. Itu kalau orang udah kayak gitu itu namanya klepto. Itu penyakit. Dimulai dari tadi kesenangan. Makanya mencuri itu termasuk sesuatu yang disenangi. Karena itu dilarang. Yang kedua kemudian ada hukuman yang keras. Potong tangan, nah gitu. Ya kan? Kalau zina tadi rajam, cambuk, nah itu keras. Gitu. Nah yang kedua itu adalah maksiat yang tidak disenangi tadi. Nah maksiat yang kedua ini cukup diancam dengan ancaman yang keras. Coba misalnya ya, ada orang minum racun. Sudah kan minum racun kan itu sesuatu yang tidak disukai, membahayakan dirinya. Begitu dia minum racun, langsung semaput, ya, pingsan atau mungkin dia sampai berbusa. Pertanyaannya, orang kayak begitu, lalu kemudian masih lagi dijatuhi hukuman misalnya gitu, terus digebuki, ya tambah, ya, gimana? Bayangkan ya, nggak kebayangkan ya. Maka Islam tidak begitu cara menyelesaikannya. Dari awal mengingatkan, dari awal memberikan ancaman. Nah, gitu. Ya, beda dengan kasus zina. Orang yang zina itu baik yang suka sama suka tadi sama-sama menikmati. Maka kemudian pelakunya bukan hanya dilarang, tapi juga dihukum dengan hukuman yang keras. Nah, itu. Nah, ini terkait dengan maksiat. Ya. Nah, kata Al-Haytami, nah ini Imam Al-Haytami itu punya kitab namanya Az-Zawajir. Zawajir itu ya artinya jadi zawajir itu artinya sesuatu yang atau hal-hal yang bisa menangkal, membentengi, menjauhkan. Ya. Ini. Beliau mengatakan benteng yang paling kuat yang bisa menghalangi maksiat itu adalah takut kepada Allah. Gitu. Takut kepada Allah. Takut terhadap pembalasan Allah. Apakah zina yang disukai, apakah mencuri yang disukai, apakah minum yang disukai, itu semuanya kalau ada rasa takut kepada Allah selesai. Ya. Nah, ini.
Kemudian kalau rasa takut ini tidak ada, itu yang biasanya kemudian orang itu tidak punya namanya self control. Kemampuan untuk mengontrol dirinya. Karena tidak ada itu, tidak ada rasa takut tadi. Ini yang terjadi biasanya, ya. Ini. Nah, kemudian ini poin yang jadi setelah kita tahu apa itu maksiat, bagaimana bentuk-bentuk maksiat tadi. Kemudian kita tahu bagaimana ya kemaksiatan tadi itu. Lalu kita bicara sekarang tentang dampak maksiat. Jadi dampaknya maksiat itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Nah, dampak maksiat di dunia ada juga dampaknya di akhirat. Ya. Jadi dampak maksiat itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Di akhirat, orang yang melakukan maksiat itu dimasukkan ke dalam neraka. Dia akan mendapatkan murka Allah, dia akan mendapatkan laknat Allah dan mendapatkan adab yang dahsyat. Nah ini, ya itu ancaman Allah kalau di akhirat. Nah kalau orang itu memahami nanti maksiat itu begitu, bayangkan ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, adab yang paling ringan di akhirat itu kalau kita ada arang, tahu arang ya? Ya, arang itu diletakkan di bawah kaki kita. Ini arangnya neraka. Maka bukan hanya kakinya yang terbakar melepuh, tetapi ubun-ubun kita itu juga mendidih. Coba bayangkan. Jadi bukan hanya kakinya, tapi sampai ubun-ubunnya itu mendidih. Menunjukkan betapa api neraka yang paling dingin, api neraka yang paling ringan, panasnya itu kayak begitu. Coba, mau nyoba? Nah, ya kan? Ini gambaran. Jadi jangan mengentengkan atau menganggap remeh. Oh nanti gampang lah gitu. Enggak. Adab neraka yang paling ringan itu kayak tadi itu. Arangnya saja itu kalau diinjek kakinya itu seperti tadi ya, kebakar, kemudian ubun-ubun di kepalanya itu sampai mendidih. Itu saking dahsyatnya. Ya, ini. Itu adab di neraka yang paling ringan. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an ada kullama nadijat juluduhum. Ketika kulitnya itu sudah matang, badalna juludan ghairah liyadhuqul adab, kata Allah. Kami ganti dengan kulit yang lain supaya dia terus bisa merasakan adab tadi. Anda kalau kebakar biasanya kulitnya kan jadi tebal. Ya kan? Biasanya kalau kulitnya sudah tebal kena api sudah enggak terlalu panas. Betul tidak? Supaya kulit Anda tidak tebal tadi dikelontok sama Allah. Dikelupas sama Allah. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit mereka sudah matang, maka badalna juludan ghairah, kami kelupas, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadhuqul adab, supaya mereka bisa merasakan adab terus-menerus. Coba. Subhanallah. Nggak kebayang kita. Ya, ini. Nah, kemudian di dunia ada adab itu yang bisa diindra dan ada adab itu yang tidak bisa diindra, tapi bisa dirasakan. Cuma karena tidak bisa diindra, orang itu kemudian meremehkan. Gitu loh. Bahkan kadang-kadang nggak percaya bahwa itu ada hubungannya dengan dosanya. Ini. Ya, itu. Nah, adab di dunia atau sanksi di dunia yang bisa diindra tadi itu bisa dibagi menjadi, kalau dalam istilah fikih itu nanti ada istilah
Had. Had itu apa? Had itu adalah hukuman untuk maksiat yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ya. Ketika orang itu melakukan pelanggaran terhadap hak-haknya Allah yang sudah ditentukan tadi, itu namanya had. Kedua, jinayat. Jinayat itu ya seperti melukai, membunuh, itu jinayat. Yang ketiga, itu namanya ta'zir. Ta'zir itu hukuman. Jadi kalau had dan jinayat itu ada nasnya, ta'zir itu hukuman yang nanti menentukan itu adalah hakim, qadhi. Kemudian yang ketiga, mukhalafah. Nah, ini. Ya, mukhalafah. Baik. Nah, had zina, jadi kalau kita bicara 4 tadi, itu termasuk hukuman yang bisa diindra. Contoh ya, orang berzina. Zina itu ada hadnya. Hadnya apa? Orang yang berzina, kalau dia belum pernah menikah, yang disebut dengan ya zina ya ghairu muhsan. Kalau dia orang itu belum pernah zina, belum pernah menikah, terus berzina, orang itu kena hukuman cambuk sebanyak berapa? 100 kali. Itu yang disebutkan dalam ayat tadi, wazaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu 100 kali. Ya. Kemudian untuk orang yang sudah pernah menikah, itu namanya muhsan. Ya, yang sudah pernah menikah. Maka orang yang sudah pernah menikah ini kalau berzina mau laki mau perempuan itu nanti dirajam. Rajam itu bagaimana? Jadi dia dimasukkan di dalam lubang yang digali setinggi dada dia. Dia ditanam di situ. Terus setiap orang yang lewat akan melempari dia dengan batu. Batunya nggak boleh gede-gede, batu kecil. Tapi dilempari sampai berdarah-darah sampai mati. Itu namanya rajam. Ya, itu namanya rajam. Itu contoh lagi. Liwat. Tahu liwat? Bukan lewat, liwat. Ya, liwat itu yaitu orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Sodomi. Ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Ya. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki itu namanya liwat atau lutiyah. Kalau perempuan dengan perempuan itu namanya sihaq. Ya. Bahasa di Indonesianya disebut lesbi, yang laki disebut gay, yang perempuan disebut lesbi. Dua-duanya sama dihukum mati. Itu had. Ya, makanya hati-hati. Ya. Ini. Termasuk kalau ada laki-laki melakukan hubungan dengan istrinya, tetapi istrinya disodomi. Itu juga termasuk dosa tidak boleh. Gitu loh. Tidak boleh. Ya. Nah, itu. Ya, meskipun nah itu nanti tidak dimasukkan dalam kategori liwat sebagaimana laki dengan laki-laki tadi, tetapi itu tetap hukumnya haram, tidak boleh. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya kan? Itu yang perlu dipahami. Ya, baik. Nah, kemudian berikutnya adalah had terkait dengan orang yang murtad tadi. Namanya had riddah. Itu hukuman di dunia. Tadi kita sudah sebutkan, man baddala dinahu faqtuluh. Kalau orang itu murtad, bunuh. Nah, itu had riddah namanya. Ya, itu hukuman di dunia. Berikutnya ada hadus sariqah. Had mencuri tadi. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri laki dan perempuan potong tangan keduanya.
Itu namanya hadus syariqah. Terus lagi ada ya had untuk siapa? Untuk orang yang melakukan begal, orang yang melakukan teror, ya itu mereka tergantung kesalahannya. Ada yang cuma nakut-nakuti, ada yang nanti membunuh, mengambil hartanya, bukan hanya nakut-nakuti, membunuh, mengambil hartanya, itu nanti berbeda. Yang paling klimaks itu adalah ya mengambil hartanya, jadi nakut-nakuti, mengambil hartanya dan membunuh. Orang seperti ini sanksinya apa? Hadnya apa? Orang seperti ini nanti dibunuh, ya, kemudian tangannya itu dipotong, menyilang, ya, misalnya tangan kanan, kaki kiri, kemudian disalib, tidak hanya itu dipasang, dipampang, ya, dan kemudian orang itu dibuang. Jadi berarti disalibnya itu nanti di perbatasan. Nah itu, coba, itu namanya had, sanksi, ya, baik. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan jinayat. Jinayat itu apa? Misalnya begini, kalau ada orang, contoh ya, Anda itu melukai, ya, misalnya contoh ada orang nabrak orang lain, sampai orang itu meninggal, atau enggak meninggal, terluka, kakinya patah, atau mungkin telinganya sobek, atau mungkin matanya copot, atau mungkin jarinya putus dan sebagainya. Itu nanti ada hitungannya. Ada hitungannya. Itu yang disebut nanti dengan diyat. Diyat itu apa? Bahasa Inggrisnya blood money. Uang tebusan darah. Jadi tubuhnya orang mukmin itu, orang Islam itu berharga dalam pandangan Islam. Misalnya begini. Anda punya dua mata. Ya, punya dua mata. Kalau dua mata kita dicederai oleh orang lain, maka orang yang mencederai mata kita, karena mata kita itu dua, dia wajib mengganti sebanyak 100 unta. Ya. Kalau satu mata yang dicederai, berarti berapa? 50 unta. Mahal. Ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada harganya kan, orang seenaknya saja. Karena itu dalam aturan Islam mahal. Telinga ada dua, satu dicederai berarti berapa? 50 unta. Hidung ada berapa? Satu. Kalau hidung kita dipatahin orang, bayar berapa orang itu? 100. Bukan 50, hidungnya cuma satu kok. Kecuali hidungnya dua, depan belakang. Hidung cuma satu. Kalau hidungnya cuma satu, organnya cuma satu, berarti kalau satu itu kena, berarti wajib bayar berapa? 100. Kalau dua kena satu, berarti 5. Nah sekarang jari. Jari ada berapa? 10 kanan kiri. Ya kan? 10 kanan kiri. Kalau satu jari berarti berapa unta? 10. Jadi kalau Anda kehilangan satu jari, misalnya ada orang nabrak, jebret, jari Anda putus satu. Anda berhak mendapatkan ganti rugi berupa apa? 10 unta. Oh, langsung kaya itu. Ya kan? Langsung kaya. Kehilangan satu jari dapat 10 unta. Subhanallah. Mau jari tangan, mau jari kaki sama. Itu aturan Islam. Itu namanya jinayat. Gitu. Ya, itu namanya jinayat. Jadi semua ada harganya. Termasuk kalau nanti misalnya orang, misalnya contoh ya, kalau sekarang kan kadang-kadang ada kasus perundungan, ya kan, kasus perundungan. Misalnya orang itu dipukul dari luar nggak kelihatan, tapi dia luka dalam. Misalnya ya kecuali yang apa, misalnya sakit hati ya, nggak ada. Kalau sakit hati lain lagi ya. Ya. Itu nanti urusannya lain itu. Jadi kalau misalnya orang itu luka dalam, itu nanti ada diyatnya, itu namanya blood money. Ya, itu diatur di dalam Islam. Itu namanya jinayat.
Kalau orang itu membunuh, ya, orang itu membunuh, ada dua pilihan, bisa dibunuh, bisa membayar tebusan berupa diat tadi. Gitu. Ya. Nah, diatnya berapa? Itu nanti dikembalikan pada ahli waris. Gitu. Wa diyatun musallamatun ila ahliha, nah, begitu. Dan diat yang diserahkan kepada ya ahlinya, ahli warisnya tadi. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Nah, ini contoh hukuman yang ada bentuk fisiknya di dunia. Berupa had, bisa berupa jinayah tadi. Nah, yang ketiga tadi takzir. Takzir itu hukuman yang ditentukan oleh qadhi karena tidak diatur oleh nas. Jadi misalnya begini. Contoh ya, korupsi. Korupsi itu di dalam pandangan Islam itu masuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa kan? Itu. Apa istilahnya itu? Extraordinary crime. Nah, kan gitu ya. Ya kan? Nah, kejahatan seperti ini itu tidak bisa disamakan hukumannya dengan mencuri. Biasa nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi di dalam nas itu belum ditetapkan. Apakah dia cukup dipotong tangannya? Nah, dalam hal ini itu nanti disebut atau dimasukkan dalam kategori takzir. Siapa yang menentukan? Qadhi. Bagaimana hukumannya? Terserah qadhi. Bisa dirampas hartanya, tangannya dipotong. Nah, itu kalau istilah sekarang dimiskinkan. Asetnya diambil misalnya, lalu kemudian tangannya dipotong, misalnya begitu. Itu namanya takzir, boleh. Terserah qadhi. Nah, itu contoh. Itu adalah hukuman yang kelihatan. Terus yang keempat, itu yang tadi disebut mukhalafat. Mukhalafat itu apa? Mukhalafat itu adalah pelanggaran, yang pelanggaran itu sifatnya administratif. Contoh begini, Anda melanggar lalu lintas. Ada lampu merah harusnya berhenti, Anda bablas. Itu pelanggaran. Kalau dalam kategori hukum Islam itu termasuk maksiat. Ya kan? Karena melanggar aturan ketertiban umum dan itu bisa membahayakan. Pelanggaran seperti ini ada hukumannya? Tidak ada. Cuma nanti hukumannya dikembalikan pada hukuman administrasi. Bisa didenda dan sebagainya. Itu terserah. Nah, misalnya contoh kayak begitu. Itu semuanya adalah hukuman yang ada penampakannya. Baik. Sekarang ada maksiat yang dampaknya itu tidak tampak. Ya, dampaknya tidak tampak. Nah, ini yang lebih berbahaya. Yang lebih berbahaya. Jadi dampak maksiat yang tidak tampak itu misalnya begini. Ya, ini, ya, itu disebutkan nanti di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa'nya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang maksiat itu pertama kata beliau, itu orang itu akan susah mendapatkan ilmu. Orang itu akan terhalang mendapatkan hidayah. Itu namanya akibat maksiat. Jadi kalau misalnya gini ya, Anda misalnya nyari ilmu kok susah sekali saya ngikuti kajian ini. Oh, kalau misalnya kita mengalami atau kalau kita menghadapi situasi seperti itu, kita harus muhasabah, introspeksi. Jangan-jangan kita ini memang biasa maksiat. Sehingga ilmunya mental terus. Khirmanul ilmi artinya ilmu itu nggak bisa masuk. Kenapa ilmu itu nggak bisa masuk? Karena boleh jadi kita ini penuh maksiat. Nah, itulah. Makanya caranya bagaimana supaya agar ilmunya itu bisa masuk? Pertama ya, kalau kita ngikuti kajian usahakan dalam keadaan suci, ya berwudu, niatnya dibersihkan. Kemudian yang kedua, ya usahakan jangan makan makanan yang haram, jangan mengambil yang bukan haknya. Itu semuanya akan berpengaruh. Itu namanya asarul maksiyah, ya al-maknawiyah. Jadi dampak maksiat yang secara non fisik. Bentuknya tadi, diantaranya itu adalah hirmanul ilmi. Ilmu itu cahaya. Ya, Imam Syafi'i contohnya ya. Imam Syafi'i itu ketika ketemu Imam Malik, umurnya ketika itu masih belasan tahun. Tapi Masya Allah hafalannya Imam Syafi'i luar biasa. Sampai Imam Malik kagum. Imam Malik kemudian mengatakan kepada Imam Syafi'i begini, ya bunayya,
fa inna ilmallahi nurun. Ya. Yaqdhifullahu fi qalbika. Ilmunya Allah itu adalah cahaya yang Allah pancarkan, Allah berikan, Allah titipkan ke dalam hatimu. Maka kata Imam Malik apa? Fala tudfi'u bi maksiatillah. Atau fala tudfi'u bil ma'asi. Kamu jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Jadi yang menyebabkan ilmu itu padam itu karena maksiat. Nah, ini. Jadi makanya kadang-kadang ngaji kok nggak tembus-tembus, baca Quran nggak ada rasanya, macam-macam. Itu berarti ada something di dalam diri kita. Apa itu? Maksiat tadi. Nah ini diantaranya. Ini yang kita mesti pahami ya. Nah, ya konon bahkan Imam Syafi'i itu disebutkan di dalam syair ya yang beliau gubah di dalam kitab Diwanus Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu sampai kehilangan sebagian hafalannya gara-gara melihat betis perempuan. Itu ya. Nah ini. Itu makanya Masya Allah ya. Ini. Kemudian ya berikutnya rizkinya orang yang maksiat itu menjadi seret. Gitu. Jadi orang yang maksiat itu ternyata rizkinya menjadi seret. Ya. Nah ini. Jadi ini juga bahaya yang ditimbulkan karena orang itu melakukan maksiat. Ya. Jadi ternyata maksiat itu menyebabkan orang itu jadi sulit rizki. Ya, rizkinya itu ya menjadi susah. Ya ini. Subhanallah. Ya. Itu dijelaskan di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim tadi, yaitu kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ya. Jadi orang yang maksiat itu bukan hanya menjadikan ilmunya tadi itu ya susah masuk, ilmunya bisa hilang, tapi ternyata juga membuat rizkinya menjadi seret. Gitu. Ya, rizkinya menjadi seret. Ini. Itu diantara bahaya yang ditimbulkan oleh maksiat. Ya, ini. Nah, kemudian berikutnya orang itu menjadi bengis, menjadi kejam. Itu juga dampak maksiat. Jadi kenapa orang itu hatinya ya seperti pokoknya nggak ada rasa kasihan lah. Itu juga dampak maksiat. Ini. Itu adalah dampak maksiat. Kemudian berikutnya selain rizkinya tadi susah dan seret, hidupnya juga nanti jadi susah. Jadi makanya kalau misalnya kita ya ekonominya susah, hidupnya susah, yang pertama-tama harus kita muhasabah itu jangan-jangan ini karena maksiat kita. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau itu ternyata sumbernya karena maksiat kita, ya berarti harus bertobat, segera bertobat, hentikan itu. Ya, supaya kemudian Allah mudahkan. Nah, kemudian diantaranya hatinya menjadi gelap. Jadi orang yang maksiat itu hatinya gelap. Ya, disebutkan di sini. Jadi kalau tadi itu taksir umurihi, jadi maksiat itu membuat urusan dia itu menjadi susah. Ya, sampai disebutkan di sini. Ya. Jadi kata Ibnul Qayyim itu beliau mengatakan jadi fala yatawajjah li amrin illa yajidu mughallaqan. Jadi kalau melakukan sesuatu jadi kayak ini mentok, sini mentok, nah gitu. Itu karena maksiat tadi. Kemudian berikutnya tadi disebutkan membuat orang itu hatinya menjadi gelap. Dzulmatun yajiduha fi qalbi haqiqatan. Jadi maksiat itu membuat hatinya itu menjadi gelap. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksubun. Surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksubun. Ini. Jadi orang yang maksiat itu biasanya kemudian hatinya itu ada noktah hitam sedikit lama-lama jadi penuh, jadi banyak. Nah, itu. Jadi ibarat magnet
Semakin banyak kotorannya, maka magnet itu tidak akan bisa menarik besi. Ya. Terus bagaimana caranya? Hati tadi itu supaya magnetnya kuat harus dibersihkan. Nah itu, ya. Kemudian umurnya juga jadi pendek. Jadi orang yang ahli maksiat itu umurnya jadi pendek. Umurnya pendek, barokahnya hilang, hartanya tidak barokah, umurnya tidak barokah, waktunya tidak barokah, punya anak, punya suami nggak barokah. Masya Allah. Ya. Maka kata Ibnul Qayyim, kalau taat ya itu bisa menambah umur, bisa mendatangkan keberkahan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, walau an 'alal qur'an wattaqwa fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah, maka kami adab mereka akibat dosa-dosa mereka, akibat perbuatan mereka. Ini ya, jadi Masya Allah. Ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan rizki, ajal, bahagia, menderita, sehat, sakit dan sebagainya. Itu memang qadanya Allah. Itu bagian dari apa? Qada dan qadarnya Allah. Maka di sini beliau mengatakan, ya, fa wa yaqdi ma yasha, Allah bisa memutuskan apa saja yang Allah kehendaki. Termasuk di antaranya ketika orang itu maksiat, Allah bisa kehendaki dengan tadi itu, umurnya dipendekkan, hidupnya dibikin susah dan seterusnya. Nah, termasuk maksiat itu bisa melemahkan hati. Jadi orang itu hatinya menjadi lemah, ya. Orang itu jadi gampang sakit dan sebagainya, itu dampak dari maksiat. Ya, dampak dari maksiat. Nah, ini. Nah, termasuk menyebabkan kehinaan. Jadi orang itu dihinakan. Ya kan? Dihinakan oleh Allah. Ya, itu juga dampak dari maksiat. Orang itu menjadi lalai. Itu dampak maksiat. Kemudian menyebabkan berbagai macam kerusakan di bumi. Orang yang maksiat itu selain dia merusak, dia mendatangkan kerusakan. Contoh ya, tadi ada pertanyaan. Ya, waktu kita jalan ke sini tadi ada pertanyaan. Apakah kasus bencana alam ya yang terjadi di Sumatera, di Aceh, ya, di Sumut, di Sumbar itu bagian dari takdirnya Allah atau kejahatan manusia? Nah, ada pertanyaan begitu. Jadi kita pertama-tama harus memahami yang namanya takdir itu kan keputusan Allah. Keputusan Allah itu nggak bisa dipilih, itu takdir di situ. Tetapi Allah memberikan keputusan tadi itu ada wasilahnya, ada perantaranya. Ya kan? Ada perantaranya. Nah, perantaranya itu apa? Atau siapa? Dalam kasus kejahatan ekologis di Sumatera, Aceh tadi itu. Kejahatan ekologis itu penebangan hutan yang brutal, deforestasi, penggundulan macam-macam itu yang menjadi penyebab terjadinya bencana tadi. Berarti apa? Itu namanya fasad, kerusakan. Dan itu nanti disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, ya, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat manusia, kata As-Sabuni. Itu. Ya. Ini yang terjadi hari ini. Ya, itu namanya dosa atau maksiat yang menyebabkan kerusakan. Korban yang meninggal 1000 lebih. Dulu masih ingat nggak kasus di Sidoarjo? Waktu tahun berapa itu muncul kasus lumpur lapindo. Ya kan? Itu juga sama, kejahatan manusia. Ya kan? Itu juga sama, kejahatan manusia. Karena keserakahan, ya kan?
Ini juga sama karena keserakahan. Gitu loh. Akhirnya melupakan tatanan, melupakan aturan, bahkan kemudian nggak mengindahkan sama sekali. Coba bayangkan Greenpeace, ya, aktivis Greenpeace yang selama ini vokal menyuarakan terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan dan sebagainya, justru mereka ditangkapi. Ya kan? Padahal yang mereka sampaikan itu adalah fakta dan kebenaran, tidak diindahkan. Begitu terjadi seperti sekarang, baru lo, ya kan? Nah, ini, ya. Sudah begitu saja masih ada yang bilang kayu-kayu yang terseret oleh air itu bukan kayu pembalakan, tapi kayu, ya, istilahnya mereka itu adalah ya kayu yang tercerabut. Lah kok kalau tercerabut kok rapi, terpotong dengan gergaji semua, ya, batangan-batangan ukurannya juga sama, kan aneh. Ada nomornya, ya, misalnya gitu. Nah, ini contoh. Berarti apa? Itu namanya kejahatan. Gitu. Itu namanya kejahatan. Nah, itu adalah akibat dari maksiat tadi. Bahkan makhluk lain akan merasakan dampak maksiatnya, itu tadi contohnya. Korban kemarin, ya, bukan hanya manusia yang meninggal, 1.000 lebih. Yang luka-luka 7.000. Yang hilang, ya, yang hilang sampai sekarang belum ketahuan itu lebih dari 200. Coba. Itu belum hewan, ya, yang mati, gajah, harimau, ya, kemudian sapi, macam-macam, ya kan? Itu masya Allah. Dampaknya makhluk lain tadi akan merasakan. Nah, jadi itu, ya. Nah, sekarang kita sampai di ujung pembahasan, yaitu apa yang menyebabkan semuanya itu. Kenapa orang itu bisa maksiat? Ya, kenapa orang itu bisa maksiat? Kan tadi pertanyaan di depan tadi itu kan, kita kan bicara tentang mengapa manusia itu maksiat. Itu satu. Yang kedua, apa dampaknya? Tadi kita sudah jawab. Sekarang pertanyaan ini untuk menjawab yang pertama tadi. Kenapa orang itu bisa maksiat? Jawabannya di sini pertama, orang yang melakukan maksiat itu disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama itu karena orang itu bodoh, nggak ngerti. Sehingga karena nggak ngerti hukum, ini larangan, ini perintah, pokoknya dia lakukan. Nah, maka dia maksiat karena bodoh. Makanya, ya, nanti di neraka yang paling banyak ngisi neraka itu orang bodoh. Ya. Yang paling banyak ngisi neraka nanti orang bodoh. Gitu. Jadi jangan dikira enak jadi orang bodoh, nggak ada hukumannya. Enggak. Orang yang paling banyak ngisi neraka nanti orang bodoh. Loh, kenapa orang bodoh tidak dimaafkan saja, tidak dimaafkan saja, kan dia bodoh. Dia bodoh, tapi dia nggak mau belajar. Nah, ini, ya. Dan Allah menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus rasul. Sekarang sudah ada rasul yang diutus. Rasul sudah wafat, kemudian digantikan oleh para khalifah, para ulama untuk menggantikan tugas menyampaikan risalahnya Rasulullah. Jadi tugas Al-Fakir di sini menyampaikan ini untuk apa? Menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi, menyampaikan risalah tadi. Supaya apa? Tidak ada alasan, ya Allah, saya melakukan maksiat karena saya nggak tahu. Nggak ada, karena sudah ada yang ngajari. Soal ngerti nggak ngerti urusan lain, ya kan? Nah, jadi sudah ngikuti kajian kok nggak pinter-pinter, misalnya gitu. Ya itu masing-masing, urusan masing-masing. Ya makanya kalau nggak ngerti tanya. Ya, kalau sudah ngerti temannya diajari. Nah, itu. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang itu maksiat? Yang kedua, ini orang itu sudah paham, misalnya orang alim nih paham, tetapi pemahamannya ditutupi oleh yang lain, misalnya nafsunya, ya kan? Contoh ya, riba itu haram. Di dalam Al-Quran sudah jelas.
Tapi ada juga orang yang memfatwakan riba itu halal. Loh, kan kacau ini. Ya kan kacau. Ya, ini contoh. Berarti apa? Bukan dia tidak tahu, dia tahu, tapi ada kepentingan. Gitu. Jadi jangan heran kalau nanti ada orang jual beli fatwa. Ya, jual beli fatwa. Itu bukan karena dia tidak tahu, dia maksiat tadi, dia tahu, tapi karena ketutup dengan kepentingannya. Gitu. Maka ini kategori orang melakukan maksiat yang kedua, karena ilmu. Makanya kata Nabi, ahlaka ummati rajulani, di antara umatku nanti ada dua yang celaka, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah jahil muta'abbid. Ya, alimun fajir, orang yang alim, ngerti, tetapi dia melakukan maksiat, fajir, jahat. Yang kedua jahil muta'abbid, dia bodoh, ahli ibadah. Bodoh tapi ahli ibadah, sama. Ya, ibadahnya nggak diterima. Nah itu ya. Yang ketiga. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga itu orang itu lalai. Dia ngerti, bukan dia tidak ngerti, tapi kemudian digelincirkan oleh setan, digoda oleh setan. Akhirnya dia terperosok melakukan maksiat tadi. Nah ini, tiga faktor ini. Pertama, kebodohan. Jadi kalau bodoh gampang, belajar kuncinya. Yang kedua, kalau dia sudah paham, ada yang menutupi, pemahamannya nggak dipakai, berarti yang nutupi tadi harus dibuang. Entah itu kepentingan materi, entah kepentingan apa. Ya, ini contoh ya. Dan ini bisa berlaku di dalam konteks hukum positif seperti misalnya contoh ya. Dulu sempat ramai kan kasus misalnya sudah jelas aturan undang-undangnya begini, tapi gara-gara mungkin ada sesuatu, aturan itu diubah agar sesuatu tadi lolos. Nah, itu berarti paham, tapi kemudian ada kepentingan yang membuat dia kemudian akhirnya melakukan pelanggaran tadi. Atau yang ketiga, kemungkinannya adalah setan. Tapi ingat, setan nanti juga tidak mau disalahkan. Nah, itulah. Jadi jangan dikit-dikit nih gara-gara setan, enggak. Karena bisa jadi setannya adalah diri kita sendiri. Jadi setan enggak terima itu dikambing hitamkan melulu. Ya, baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Jadi intinya ini poin terakhir dari pembahasan maksiat tadi dan pembahasan sebelumnya tentang kepribadian Islam yang kita sudah bahas. Bahwa manusia itu ada kemungkinan melakukan maksiat. Tetapi ketika orang itu melakukan maksiat, dia tidak akan kehilangan kepribadiannya. Artinya dia tetap muslim, dia tidak kafir. Itu. Kecuali kalau maksiatnya itu murtad, itu baru. Kalau maksiatnya misalnya mencuri, maksiatnya seperti berzina, atau minum khamar dan sebagainya. Orang yang melakukan itu tetap tidak boleh kita katakan kamu kafir, nggak boleh. Orang itu tetap muslim, orang itu tetap bisa kita katakan punya kepribadian Islam, hanya ada masalah yang kita sebut dengan syuhrat fis suluk, cacat di dalam tingkah lakunya. Berarti apa? Kita tidak boleh memvonis dia kafir, tidak boleh. Nah, gitu ya. Tapi bisa jadi dia dolim, bisa jadi dia fasik. Tapi kita tidak boleh kafirkan dia. Ini kita mesti hati-hati. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan pada Ustaz Fauzi. Fadhal.